Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Fania Tanelsari dengan NIM 190321100050. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis fungsi produksi stokastik frontier. Saya akan menjelaskan terkait dengan langkah-langkah analisis data menggunakan software frontier dan juga menjelaskan interpretasi dari hasil outputnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana. Selanjutnya, terdapat variabel-variabel yang ada dalam data. Yang pertama, variabel dependent, yaitu jumlah produksi yang disimbolkan dengan Y. Kemudian terdapat 5 variabel independen. Yang pertama ada luas lahan atau X1, yang kedua ada benih atau X2, yang ketiga ada tenaga kerja atau X3, yang keempat ada pupuk atau X4, dan yang kelima ada pupuk kandang atau X5. Oke. Di sini saya akan melakukan atau menjelaskan langkah-langkah terkait dengan analisis data menggunakan software stokastik frontier. Dan di sini terdapat 60 data responden, di mana menggunakan jenis data cross section sehingga disimbolkan dengan angka 1. Kemudian terdapat variabel dependen yaitu jumlah produksi disimbolkan dengan Y, dan variabel independen terdapat 5 yaitu luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk, dan juga pupuk kandang. Nah, sebelum kita melakukan analisis, kita harus mentransformasikan atau mengubah datanya terlebih dahulu ke dalam bentuk len atau logaritma natural dengan cara sama dengan len, klik ini, tutup kurung, langsung enter. Nah, ini langsung saja kita tarik biar mempercepat dan mempermudah. Nah, jika sudah, kita copy terlebih dahulu, kemudian kita paste di Excel yang baru. Nah, kita harus mengubah terlebih dahulu atau menyamakan desimalnya, juga menjadi 6 angka di belakang koma. Jika sudah, langsung saja kita save pada folder frontier, kasih nama yang mudah aja, pp1, dan ini diganti dengan MS-DOS. Ini yes, langsung close, dan save. Kita langsung buka frontier. Nah, ini kita ubah terlebih dahulu, ekstensinya diganti dengan GTA. Yes, langsung saja kita buka aplikasi frontiernya. Nah, ini langsung kita isi T, ini 1, ini nama file yang tadi pp1.dta, ini nama file output pp1.out, ini 1 yes, ini 60, temperatenya 1, observasinya 60, ada 5 variabel, ini yes, dan ini no. Nah, ini outputnya udah keluar, langsung saja kita buka, dan di sini nanti kita akan melihat dari the final MLA estimate, yaitu kita akan mengetahui apakah variabel 1 sampai variabel 5 itu berpengaruh atau tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen, yaitu jumlah produksi. Kemudian kita akan melihat LR test-nya, yaitu kita akan mengetahui apakah terjadi inefisiensi atau tidak. Dan selanjutnya kita akan melihat technical efficiency estimate. Nah, kita akan mengetahui efisiensi dari masing-masing petani. Dan yang terakhir kita akan melihat mean efisiensi, yaitu akan melihat efisiensi rata-rata petani. Nah, untuk interpretasinya akan saya jelaskan setelah ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau menginterpretasikan hasil output yang sudah diketahui, dimulai dari nilai LR test. Nah, dari nilai LR test dapat diketahui apakah terjadi inefisiensi atau tidak. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data, dihasilkan nilai LR test sebesar 6,31, lebih besar dari 5,138 atau nilai kode PAM, sehingga menolak H0 yang berarti tidak ada kasus inefisiensi.
Oke, kita beralih ke nilai gamma. Nah, berdasarkan hasil output menunjukkan bahwa nilai T hitung gamma sebesar 17,197 lebih besar dari T tabel dengan taraf kesalahan 0,05, yang artinya bahwa 0,949% error term disebabkan oleh inefisiensi teknis, sedangkan sisanya sebesar 99,051% disebabkan oleh risiko. Oke, saya akan menjelaskan pengaruh variabel terhadap output. Yang pertama atau beta 1, diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 4,69 lebih besar dari T tabel 2 dengan taraf kesalahan atau alfa 0,05, yang berarti bahwa variabel luas lahan berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Nah, apabila X1 dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,79%. Kemudian beta 2 atau X2, diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 2,79 lebih besar dari T tabel 2 dengan taraf kesalahan 0,05, yang berarti bahwa variabel benih berpengaruh secara signifikan terhadap produksi. Apabila X2 dinaikkan sebesar 1%, maka produksi akan meningkat sebesar 0,28%. Kemudian ke beta 3. Dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 1,08 atau kurang dari T tabel 2 dengan taraf kesalahan 0,05, yang berarti bahwa variabel tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan atau penurunan produksi. Kemudian ke beta 4 atau X4, diketahui bahwa nilai T hitung sebesar minus 3,96 kurang dari T tabel 2 dengan taraf kesalahan 0,05, yang berarti bahwa variabel pupuk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan atau penurunan produksi. Dan yang terakhir yaitu beta 5 atau X5, diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 0,44 kurang dari T tabel 2,00 dengan taraf kesalahan atau alfanya 0,05, yang artinya bahwa variabel pupuk kandang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan atau penurunan produksi. Kita beralih ke nilai technical efficiency estimate. Nah, dari sini kita dapat mengetahui efisien dari masing-masing petani. Nah, dari hasil analisis diketahui bahwa efisiensi rata-rata petani itu sebesar 0,8. Artinya, jika nilai estimasi teknisnya lebih dari 0,8, dapat dikatakan bahwa petani efisien secara teknis. Jika nilai estimasi teknisnya kurang dari 0,8, maka tidak dapat dikatakan efisien secara teknis. Kita ambil contoh dari petani yang ketiga. Nah, berdasarkan hasil output, diketahui bahwa nilai estimasi teknis petani 3 sebesar 0,96 atau lebih dari 0,8, sehingga petani 3 dikatakan efisien secara teknis. Kemudian untuk petani 39, berdasarkan nilai estimasi teknis, petani 39 tidak efisien secara teknis karena nilai estimasi teknisnya bernilai 0,59 atau kurang dari 0,8. Dan yang ketiga ini petani 54, berdasarkan nilai estimasi teknisnya, petani 54 tidak efisien secara teknis karena nilai estimasi teknisnya bernilai 0,58 atau kurang dari 0,8. Pembahasan yang terakhir yaitu mean efisiensi. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, berdasarkan hasil output dapat diketahui bahwa rata-rata efisiensi yang dicapai seorang petani yaitu sebesar 0,851 atau lebih dari 0,8, yang artinya bahwa rata-rata petani dapat dikatakan efisien secara teknis. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis fungsi produksi stokastik frontier. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam proses penyampaian materi. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.